Bergurau hanya saat dibutuhkan, tidak sering atau menjadi mayoritas isi kehidupan. Nabi bersabda yang artinya, janganlah engkau banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tujuan bergurau yang baik sebenarnya adalah untuk semakin merekatkan hubungan persaudaraan dengan sesama muslim, melapangkan dada, dan memasukkan kegembiraan ke hati mereka. Bergurau mestinya dilakukan dengan memperhatikan waktu dan kondisi yang sesuai. Dilakukan jika dibutuhkan saja. Jangan sampai menjadi mayoritas isi kehidupan seseorang. Di antaranya adalah tidak menjadikan Allah, Al-Quran, Rasulullah, dan ajaran dinul Islam sebagai bahan candaan. Allah berfirman yang artinya, jika kalian bertanya kepada mereka, sungguh mereka akan berkata, sesungguhnya kami hanyalah berbincang-bincang dan bermain-main. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya kalian memperolok-olok? Janganlah kalian mohon maaf. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Quran Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Memperolok-olok nama-nama dan sifat-sifat Allah, ajaran Islam, pahala, atau azab yang diancamkan terkait suatu amalan tertentu adalah kekufuran. Tidak boleh juga bergurau dengan isi gurauan yang mengandung dosa atau memutuskan silaturahmi. Ibnu Hibban menyatakan, gurauan yang terpuji adalah yang tidak mengandung sesuatu yang dibenci Allah dan tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi. Lalu tidak gibah terhadap saudaranya sesama muslim. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kalian gibah terhadap sebagian yang lain. Maukah kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu itu suatu yang hal kalian benci. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Gibah adalah menyebutkan tentang keadaan saudara kita sesama muslim yang jika dia mendengar atau mengetahuinya, ia tidak akan suka. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadits riwayat Muslim. Lalu tidak mengejek atau mencela saudaranya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik dari mereka. Janganlah pula kaum wanita mengejek wanita lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik dari mereka. Janganlah saling menjelek-jelekan diri kalian. Jangan pula memberi gelar yang buruk satu sama lain. Seburuk-buruk nama adalah fasik setelah keimanan. Kalian menjadi fasik karena saling menjelek-jelekan padahal kalian telah beriman. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zolim. Quran Surat Al-Hujarat ayat 11. Ibnu Mas'ud berkata, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya atau mengangkat senjata untuk menyerangnya adalah kekufuran. Tidak berdusta dalam gurauan tersebut. Dari Abu Hurairah rahimahullah ia berkata, mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda juga bersenda gurau dengan kami. Lalu Nabi bersabda, ya. Namun sesungguhnya tidaklah aku berkata meski bergurau kecuali kebenaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan Syaikh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan kecelakaan, sampai 3 kali, bagi orang yang bercerita dusta dengan tujuan membuat tertawa orang lain. Celaka bagi orang yang bercerita dengan berdusta untuk membuat suatu kaum tertawa. Celaka, sungguh celaka baginya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad dihasankan oleh Syaikh Al-Albani. Dan dari riwayat yang lainnya dari Abu Umamah rahimahullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menjamin sebuah rumah atau istana di tepian surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meski ia benar. Dan aku menjamin sebuah rumah atau istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meski ia sedang bergurau. Dan aku menjamin sebuah rumah atau istana di bagian paling tinggi di surga bagi orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan Syaikh Al-Albani. Dari Al-Aswad ia berkata, para pemuda Quraisy masuk ke tempat Aisyah pada saat beliau berada di Mina. Mereka, para pemuda itu, tertawa. Aisyah berkata,
Apa yang membuat kalian tertawa? Mereka berkata, Fulan jatuh menimpa tali kemah hingga leher atau matanya hampir lepas. Aisyah berkata, janganlah kalian tertawa. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang tertusuk duri atau yang lebih besar dari itu kecuali akan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapuskan darinya 1 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Nabi juga melarang menertawakan kentut. Jika ada seseorang yang kentut tanpa sengaja, jangan ditertawakan. Karena hal itu juga bisa menimpa kita. Suatu hal yang manusiawi dan normal terjadi. Kemudian Nabi menasihati mereka karena menertawakan suara kentut. Beliau bersabda, mengapa salah seseorang menertawakan sesuatu yang bisa juga dilakukan olehnya? Dari Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata, telah menceritakan kepada kami para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka pernah berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidurlah seorang laki-laki. Kemudian sebagian dari mereka pergi mengambil tali yang ada pada orang yang tidur tadi. Kemudian, setelah bangun, orang yang tidur itu merasa terkejut takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dan Syaikh Muqbil. Dalam riwayat lainnya, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya secara main-main atau sungguhan. Hadis riwayat Abu Daud. Dihasankan Syaikh Al-Albani. Tidak bergurau dalam urusan akad nikah, talak, dan rujuk. Dari Abu Hurairah rahimahullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika seorang bersungguh-sungguh, terhitung sebagai suatu yang sungguh-sungguh. Jika ia main-main atau bergurau, terhitung sungguh-sungguh. Yaitu nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disahihkan Al-Hakim dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani. Suatu akad nikah yang terpenuhi syarat-syaratnya, meskipun mereka yang terlibat di dalamnya mengatakan kami hanya bergurau, akad nikah itu terhitung sah. Dan seorang suami yang menyatakan talak kepada istrinya, kemudian ia tertawa dan mengatakan, aku tadi hanya bergurau. Maka telah jatuh talak untuk istrinya. Maka hal-hal semacam ini tidak boleh dijadikan bahan gurauan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.